Di tengah gempuran teknologi modern, tenaga kerbo masih punya peran penting buat mengolah tebu. Tradisi turun-temurun ini masih bertahan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, ayo penasaran, apa sih yang bikin cara lama ini masih dipertahanin? Panen tebu jadi langkah pertama sebelum masuk ke proses pengolahan. Biasanya tebu baru siap dipotong pas umurnya sekitar 10-14 bulan, tergantung jenis sama kondisi kebunnya. Ayo kagak mau ketinggalan, ikutan panen dulu ah. Berarti kita cari yang ukurannya kurang lebih berapa meter nih ya, yang udah siap ditebang. Ini nih, yang ini udah belum? Belum. Ini belum lagi. Belum, Ini masih anak tebu nih. Masih anak ya. Berarti kita cari yang udah panjang dah. Ciri-ciri tebu yang udah bisa dipanen tuh ukuran batangnya gede, terus daun bagian bawahnya mulain pada kering. Pas nebang tebu juga kagak boleh asal. Batang tebu ditebang sedekat mungkin sampai permukaan tanah. Tapi jangan sampai tanahnya ikut kebongkar atau tunggulnya rusak ya. Goloknya kudu tajem biar potongannya rapi dan batangnya kagak banyakan yang remuk. Abis ditebang, daun ame pelepah yang udah kagak kepake dibersihin. Terus pucuknya dipisahin sesuai ame kebutuhan. Emang sih, yang paling penting tebu yang udah ditebang jangan kelamaan didiemin di kebun. Sebisa mungkin langsung dikumpulin dan diangkut biar kualitas tebunya tetap bagus. Nah, sekarang waktunya nyiapin kerbo buat ngegiling batang tebunya. Bentar ya, hitam. Dak, si hitam ini dak, udah berapa lama nih dak menggiling tebu ini dak? Oh, kalau yang dia sendiri udah 4 tahun 5 tahun dia jalan. 4 tahun jalan 5 tahun ya dak? Lumayan lama ya dak? Sebelum mulai kerja, si Item dikasih makan pucuk batang tebu dulu. Mungkin lantaran lagi haus ye. Baru deh, kedua matanya ditutupin tempurung kelapa. Ame diikat kain kayak begini nih. Dak, Ya. ini kenapa dipakein kacamata dak si hitam Oh nih? iya betul. Kalau tidak dikasih tutup mata, Ya? dia otomatis dia nggak mau jalan nih. Oh, nggak mau jalan? Terus yang kedua dia kan bekerjanya dulu muter-muter tuh. Ya. Kalau nggak ditutup mata dia bakalan pusing dia. Oh, pusing bener. Kita tutup mata. Kita tutup pakai ini ya, kacamata udah ini udah paling pas sih dak, pakai batok kelapa ya dak? Dia batuk kelapa. Nah, waktu kerbaunya udah standby, Aye siap-siap di posisi penggilingannya. Sambil jongkok, Aye kudu masukin batang tebunya ke alat penggilingan ini. Ke bawah. Aduh, jadi sensasinya itu ketika kita meres tebu, kita harus dengan posisi nunduk ya. Kalau nggak nunduk bisa kejedot. Biar kate pakai cara tradisional, hasilnya kagak main-main. Dalam 2 jam, tenaga kerbo bisa meres 100 batang tebu atau setara 140 liter air tebu. Nah, Aye jadi pengen nyobain nih. Kira-kira Aye kuat kagak ya gantiin tugasnya si Hitam? Ini berat banget ini. Iya. Alat pemeras tebu ini butuh tenaga yang gede biar bisa berputar. Kalau dilakuin manual dalam waktu lama, pasti bakalan nguras tenaga. Makanya, tenaga kerbo jadi bantuan penting buat ngejaga alatnya tetap berjalan. Ayah ngelakuin ini udah 2 kali nih dak. Pertama tuh di penggilingan pembuatan mie letek di daerah Jogja. Ya. Itu kalau menurut Ayah nih, itu bebannya tuh lebih beratan yang di sana. Karena pertama di sana tuh ada batu apa ya? Batu besar banget. Ini tuh posisinya bukan Ayah angkat sendiri. Jadi harus dibantu. dibantu juga. Dan itu ketika nggak ada beban, didorong aja susah dak. Mesti ngeten gitu. Tapi kalau pas dikasih kayak tepung-tepungan buat ngaduk, Betul. itu udah sama sekali tenaga udah nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ini mungkin Ayah masih bisa. Itulah perbedaannya. Ya, buat takut, mikir. Lantaran ngerebus air tebunya berjam-jam, pastinya butuh bahan bakar yang cukup. Di mari yang dijadiin bahan bakarnya bukan pakai kayu bakar atau sejenisnya.
tapi malah manfaatin sisa-sisa ampas gilingan tebu. Selain ngirit biaya, cara begini juga bikin ampas tebu kagak numpuk jadi limbah. Wah, mantap juga nih idenya. Sambil nunggu tungku apinya panas, Aye langsung nuangin air peresan tebu ke salah satu kuali. Ayo bang, Udah. satu lagi Oke. bang. Ini tinggal dituang aja kan? Enggak. Buang aja bang. Oke. Kuat ya bang. Kuat. Buat ngasilin gula tebu yang berkualitas, proses memasaknya bisa 3-4 jam. Selama direbus, air tebu ini sesekali kudu diaduk biar kagak meluap dan gosong. Selain itu, kalau nongol buih-buih, langsung harus dibersihin sebab bisa ngerusak kualitas gulanya. Semakin lama dimasak, airnya makin berkurang dan cairannya jadi kental. Baru deh, air tebu siap buat masuk ke tahap dicetak jadi gula. Ayo bang, prosesnya diangkat ini, ditangkatnya Wah. tempat aja bang. Panas sudah ya. Bismillah. Hati-hati Wis. bang. Wis, hati-hati. Berat tidak. Berat plus panas. Berat bang. Nih, jangan sampai Ini aja, Bang. netes ya, karena kalau netes ke kulit nih bisa melepuh ini panasnya. Air tebu yang udah dimasak langsung dipindahin buat masuk ke proses pencetakan. Satu kuali penuh bisa nampung sekitar 50 liter air tebu, makanya kudu diangkut barengan biar aman dan kagak tumpah. Nih, Ayah boleh nyoba nggak nih? Boleh. Ayah mau cobain langsung, penasaran ini. Ambil sendiri. Ayah mau coba yang masih apa ya, cuy-cuy gitu nih, Mi. Dari sini ya. Nah, kebetulan air gula yang baru jadi udah ada nih. Langsung Ayah celupin ke sini ah. Ya nih, tadi kan Ayah coba air tebunya ya langsung ya. Gigit-gigit. Nah ini tuh setelah dimasak, ada aroma-aroma kemasak lah nih. Dan manisnya tuh lebih manis. Kan jeda karamel. Karamel. Ya. Jadi kadar airnya udah berkurang, gelang langsung karamel. Tinggal yang Bener, gulanya lagi. gulanya. Gulanya lagi. Pantas nih, manis banget. Sebelum dicetak, adonan gula kudu diaduk dulu biar teksturnya rata. Proses ngaduknya juga kagak bisa lambat, soalnya adonannya bisa cepet mengeras. Nah, cepat diaduk. Oh, ini harus cepat nih. Ya. Mumpung adonannya masih panas, langsung dituang ke cetakannya. Tapi kudu pas waktunya, jangan kelamaan, soalnya bisa cepet keras. Setelah masuk cetakan, kagak lama adonan gulanya langsung mengeras lantaran ada perubahan suhu. Ada keras ya. Diangkat. Diangkat. Oke. Bareng ini ya berangkatnya. Ya. Wey. Setelah dicetak, gula-gula bulat ini disusun lagi di tempat terpisah buat dianginin sampai siap dikemas dan dijual. Harganya sekitar Rp25.000 per kilonya. Pengolahan tebu dengan cara tradisional ini jadi bukti kalau cara lama masih bisa ngasilin gula yang khas dan berkualitas. Dari tenaga kerbo sampai tangan-tangan terampil warga, semuanya jadi bagian dari rasa dan tradisi yang masih bertahan sampai sekarang. Buat yang takut, minggir!